ini Netina Project kembali hadir ya di tengah-tengah kalian semua. Kali ini kita menggunakan bukan konsep baru sih, tapi tempat baru. Yang kemarin kita udah main-main ke hotel, kali ini kita main-main ke kedai kopi ya. Ini bisa datang ke kedai kopi atau kopi, nanti kita ngobrol langsung nih sama baristanya ya. Nah kali ini kita ada di Cafe Brew, itu Coffee Brew ya. Coffee Brew yang beralamat di Jalan Paris 2, Gang Stasi nomor 4. Nah, kali ini udah ada dua pembicara. Boleh diperkenalkan diri Bang, dari apa dulu? Saya Rian, panggilannya Ibeng. Rian, panggilannya Ibeng. Panggilannya Ibeng. Sebagai? Barista juga, ya juga owner, bisa dibilang owner lah. Nama saya William, biasa dipanggil William. Juga sama? Barista. Barista. Di belakang bar. Oke. Jadi abang-abang ini yang buat kopi ini rasanya tuh tergantung dari tangan abang sendiri kan ya? Iya. Abang sendiri udah di sini berapa lama? Kalau udah lama sih sebenarnya. Buat di kopi udah 7 sampai hampir 8 tahun lah. Itu buat kopi? Iya, bikin kopi. Sekarang baru terrealisasi buat kedai sendiri. Dari dulu tuh sebetulnya abang kerja di mana nih? Kalau kerja sih di Pontianak sih sebenarnya. Ada beberapa coffee shop yang dulu kita udah pernah kerja di sana, belajar juga di sana. Terus merantau juga ke Jogja, Balikpapan. Nah, setelah pulang dari Balikpapan baru kita pengen buka kedai sendiri. Ya, kayak gitu sih. Juga abang sudah nikmat kopi juga Iya, ya? nikmat Kalau juga. abang sendiri sendiri? Kalau saya mulai dari Balikpapan kan. Asli Asli orang sini. Cuma ada kegiatan di sana, ada keluarga, kebetulan lagi mau buka coffee shop. Saya dipanggil ke sana berangkat. Terus hari ini juga. berarti ada keahlian kayak khusus sendiri gitu ya kalau bikin kopi ya? Apa Oke, untuk Bang Ibeng sendiri, kan Bang Ibeng sebagai owner, sebagai barista juga. Boleh cerita sedikit nggak sih sejarah mengenai gimana sih terbentuknya coffee shop kayak gini? Kalau dari sejarah sih sebenarnya ya itu budaya sih. Kita kan budayanya nongkrong, suka ngopi, kayak gitu kan. Makin lama makin pengen belajar, pengen eksplor. Oh ternyata di kopi tuh nggak segampang kita nuang air panas kayak gitu kan. Habis itu jadi kayak gitu. Ternyata prosesnya panjang, kayak gitu sih. Jadi bikin kopi sendiri ini, bikin kedai kayak gini gara-gara ini ya, gara-gara sering ngobrol, ngumpul sama teman-teman ya. Abang sendiri ownernya berapa orang sih? Atau misalnya abang sendiri atau abang patungan-patungan dengan teman-teman abang? Kalau buat Coffee Brew sendiri sih sebenarnya ada berdua. Cuman yang di depan layar saya lah. Satunya di belakang layar gitu ada. Karyawan di sini berapa orang? Kalau karyawan di Coffee Brew kita yang pertama head barnya Willy. Kita percayain buat di bar itu Willy. Terus kita juga cari partner buat dia kan. Jadi memang prioritasnya biasanya kedai coffee shop itu malam biasanya. Lebih rame kan. Nah, seperti itu sih. Kalau Bang Willy sendiri, Bang Willy kan juga ikut kursus kan ya? Berarti abang tahu dong kayak jenis kopi yang abang ketahui sama yang ada di kopi dulu ini, jenis kopi yang ada di situ. Sekarang kita pakai kalau untuk espresso base, kita pakai blend, maksud blend. Itu campuran antara arabica sama robusta. Arabica 60%, robusta 50%. Kalau untuk kopi sendiri yang paling favorit di sini? Kalau di sini sih ya balik lagi ke budaya ngopinya orang kita kan, Pontianak, budaya nongkrong. Jadi favoritnya sini yang manis-manis lah. Iya, ada kopinya, ada susunya, kayak gitu sih. Nah, ada nggak sih yang membedakan kopi brew ini sama kedai kopi yang lain nih Bang? Kalau dari saya ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya Coffee Brew ini kita arahnya tetap ke specialty kopi. Jadi yang benar-benar kita jual kopi itu yang benar-benar spesial. Dan kita kayak ngerubah mindset orang Pontianak terhadap kopi lokal kayak gitu. Misalnya kopi-kopi tiam. Nah, kalau di sini kan kita makanya kopi yang specialty. Jadi benar-benar prosesnya panjang buat nyampe ke kedai. Oke, kalau Bang Willy sendiri, paling favorit untuk Bang Willy yang sering orang order sama yang paling favorit untuk Abang kan sebagai bar gitu kan, lebih suka buat kopi atau jenis apa atau gimana? Paling prinsip sekarang sih kembali lagi ke es kopi susu ya. Yang pesan juga di order sih. Untuk abang sendiri favoritnya untuk pembuatannya? Kalau untuk saya
Jujur ya kalau Kayaknya abang jujur masa ngomong sih. maksudnya lebih sering ini sih ngulik sing origin biasa di kopi. Lebih sering ke situ sih. Kalau untuk pemilih nih, kan abang sebagai yang buat kopi ini kan, mungkin abang ada satu pemikiran atau satu kayak menu baru yang belum abang apa ya, belum explore, tapi akan kedepannya akan membuat adanya di sini di kopi dulu, ada nggak? Kalau misalnya sih bulan depan sih keluarin signature drink. Signature drink. Minuman khas. Itu ada campuran apa sih? Masih belum ini sih, masih dipikirin resep-resepnya, resipinya baru dikeluarin. Bang Ibeng sama Bang Willy ya, kan di Pontianak tuh udah banyak ya kayak kedai-kedai kopi. Untuk persaingan sendiri tuh kayak gimana sih? Kalau persaingannya ya sebenarnya balik lagi sih. Bedanya tempat kita sama tempat yang lain itu apa sih? Nah, biasanya gitu. Kalau buat di bidang kopi ya sama-sama jual kopi, sama-sama jual kopi kan. Tapi paling kita bisa kasih ciri khas lah dari kita apa sih yang beda. Kalau Bang Willy sendiri kan juga udah apa ya, juga pernah bikin kopi kerja kedai di Di Balikpapan. Balikpapan Ya. dari sini gitu kan ya. Ada nggak sih bedanya kopi sana sama kopi di sini juga? Dan juga peminatnya gitu. Peminatnya juga beda, kopi yang dipakai juga beda, terus menu-menunya juga beda, dari tampilan, rasa, sama apa iya, sama Kultur lah, ya, budaya. budayanya beda. Kalau di sini gimana tuh Bang? Kalau budaya Pontianak sebenarnya budayanya nongkrong. Jadi dengan pesan 1 gelas kopi itu duduknya bisa 7 jam, ya, berjam-jam kan. Misalnya kopi pancong ya. Jadi kayak putaran bisnisnya lama lah kayak gitu. Juga ya. Berarti untuk sih sama kayak model konsep kopi brew ini ya, kayak tempat-tempat nongkrong gitu. Iya. Juga terlihat kalau misalnya tempat nongkrong tuh yang benar-benar nongkrong, warung kopi memang nggak ada wifi-nya, benar-benar nongkrong sesungguhnya. Kalau yang lain mungkin cuma numpang wifi kan. Depan wifi kan, nobar. Jadi ini konsepnya benar-benar memang untuk nongkrong lah ya. Iya, buat ngobrol lah. Sama bentuk menu dari kopi brew ini kan, kalau cewek ya rata-rata tuh kayaknya kurang suka yang namanya kopi gitu ya. Menurut abang sendiri ada nggak sih yang recommended banget untuk kayak cewek-cewek yang Kalau buat itu sih paling ke baristanya kan yang langsung berhadapan Nah, sama itu gimana Bang customer. Willy? Dari paling biasanya milihnya lebih banyak non kopi ketimbang kopi sih. mungkin yang paling recommended emang cocok di lidah Bisa metal pet, green tea atau di sini milk sama lemonade. Iya. mungkin ada nggak sih misalnya sebelumnya kayak pengunjung nih datang Bang saya ini kepengen minum sesuatu yang kayak nanya suasana hatinya gitu, pernah nggak sih? Ya, itu balik lagi tuh barista tuh. Orang yang bekerja di belakang bar biasanya itu yang mengarahkan. Ya, peran penting sih itu sih. Gimana tuh Bang? Ada pernah nggak? Nah, dia datang nih galau atau apa gitu kan, "Duh, Bang, Bang," gitu kan, "saya pengen minum apakah gitu yang ikutin." Kalau biasanya cewek itu kalau Nah, cewek cewek sih Bang, tuh juga bisa. kalau cewek biasanya saya lebih ke arah yang coklat sih. Coklat ya. Kalau cowok Itu kenapa? mengembalikan dulu. Kalau cowok paling cappuccino ya, cappuccino sih lumayan cappuccino, kopi. Ya. Gitu ya. Bang Beng sama Bang Willy kan kenapa sih milih jadi sebagai barista? Siapa dulu nih? Saya atau? Boleh, Bang Willy. Sebenarnya kalau barista nih passion sih sebenarnya. Maksudnya kita gara-gara kopi melayanin customer, kita bisa ketemu orang yang berbeda background gitu. Misalnya cuman gara-gara kopi, kita bisa ngobrol sama yang ya latar belakangnya berbeda lah. Seperti itu sih. Iya, ketemu orang baru kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Berarti juga sama kayak mindset abang sebagai untuk menjadi owner juga sebagai untuk mengumpulkan beberapa orang Kopi? orang gitu ya. Iya. Tentang kopi. Ya sarananya kopi lah, ibaratnya seperti itu. Kita merangkul orang tapi sarananya kopi. Nah, itu sih. Sampai bareng pengunjung kita. Kalau Willy? Kalau saya terinspirasi dari ini sih dari kakek ya. Hah? Di
Balikpapan. Yang dulu jualannya kopi kayak ASEAN. Oke. Ya kopi tarik. Heeh. Mungkin ya turun-temurun ya. Oh, gitu. Pas memang mungkin jodohnya disuruh ini ngurusin kopi shop di Balikpapan kan. Ya, sampai sekarang Ada rencana untuk bikin kedai? sangat Mbak. Sangat ada. Siap bersaing dengan ini? Siap. Secara sehat Atau dijadikan kayak grup gitu? Ya. bisa sharing lah, mitra. Nah, di depan kita kan ada 2 kopi nih. Ini boleh jelaskan nggak ini kopi apa dan apakah ini nih kopi baru? Baru atau Kalau yang tadi apa? buat saya sih sejauh ini saya yang bikin. Karena kalau dibilang coffee brew ini sebenarnya pertama sekali produknya itu bisa sampai ke kedai kayak gini, itu produknya mulai dari ini. Oh, boleh jelaskan nggak ini kopi apanya? Kalau yang hitam ini namanya cool black, biasa dibilang cool brew. Cool brew. Jadi yang sebelah kanan itu ditambah dengan susu. Jadi base yang pertama kali itu ini, yang cold brew itu dengan metode air dingin. Jadi kita nyeduh kopi tapi pakai air dingin. Emang larut ya? Larut. Jadi sistemnya dipper gitu. Kita rendam dalam air dingin. Habis itu kita diamkan fermentasi dalam suhu freezer, kulkas kayak gitu selama 1 hari. Ya, udah 1 hari nanti dia kan terfermentasi tuh. Baru kita tambah dengan susu sama sirup lah. Berarti ini ada susunya? Kalau yang hitam pure, paling cuman tambahan sirup lah buat supaya lebih manis kan. Kalau yang ini tambah susu. Oke. Ya. Mungkin yang ini yang sering biasa saya lihat juga ya, Iya. yang orang pada rekomendasi Iya. yang ini ya, lebih enak dan juga tidak terlalu manis Iya. di lidah ya. Kita Oh boleh ya nanti untuk bisa kan abang juga sebagai dulunya sebagai ini ya pembuat kopi. Nanti ajarin saya ya cara membuat kopi seperti apa. Kan ada yang bilang tuh kalau beda adukannya beda rasa. Iya, beda tangan, beda rasa. Beda rasa juga. Iya, Akhirnya benar. kita bantu. Saya akan membantu atau saya akan Mengacau. belajar mengacau ya. Oke. Boleh. Ya. Siap. Nah, kita sekarang udah ada di tempat pembuatan kopinya. Ya. Ini abang akan buat secara manual. Iya, manual. Kita akan buat apa nih bang? Kalau ini orang bilangnya manual brewing atau kopi filter sih. Kopi filter. Ya, kopi filter karena kita pakai filter dari kertas seperti itu. Nanti bakalan kita praktekkan. Menunya apa abang buat nih? Kalau menu kita coba kopi hitam ya mungkin salah satu dari sini lah. Kita ambil ya kayak Sunda Romanis. Nah, di sini bisa dilihat nih ada beberapa test note. Terus asal kopinya ketinggiannya berapa. Oh gitu. Ya, jadi specialty kopi itu sebenarnya kedetailan informasi sih. Dari petaninya, ketinggiannya, jenisnya, nah, seperti itu pengaruh sih. juga ya? Pengaruh Jadi itu terhadap yang rasa gitu? ya pengaruh sih. Kalau buat di specialty kopi ya. Nah, jadi mungkin sekarang kita pakai Sunda Romanis. Oke, Sunda Romanis. Ini ditimbang gitu ya? Iya, nanti kita timbang. Yang pertama paling air. Oke. Ya, kita perlu air panas kan buat nyeduh kopi ini. Terus ada paper filter. Paper filternya ini dari kertas, lebih ke kayak saringannya sih. Oke. Tapi yang modern lah, ibaratnya seperti itu. Kalau pertama paling yang kita sediain itu paper, kita masukin ke dripper. Nah, ini dripper nih yang dipakai buat kopinya, saring kopinya. Juga kita butuh timbangan di sini, scale, terus ada kopinya, sama grinder. Ini grinder? Iya, Yang mana ini? sama. Oh. Jadi ini dipakai buat ngegiling kopi yang masih berbentuk biji kayak gini. Jadi Ini ada 2 nih, bedanya apa bang? beda kegunaan sih biasanya, tapi sama. Misalnya ini lebih ke kopi robusta. Oke. Kalau ini kita pakai buat arabica. Seperti itu ya. Ya boleh kita coba ya sekarang. Jadi biasanya kalau buat Bandingannya berapa nih bang? 1:15 sih biasanya. Ya. Jadi kalau buat kopi manual biasanya di tengah-tengahnya itu 15 gram. Kita takar ya 15 gram kopi. Atau 16 lah. 16,5. Iya. Terus stepping selanjutnya itu kita giling Oke. ke grinder. Ya. Yang robusta ya? Yang di sini bisa, sama ini juga bisa. Nah, yang pertama kan air panas nih. Air panasnya udah panas. Yang pertama kita perlu preheat. Preheat itu kita manasin kertasnya tadi. Kertas ini kan masih bau kertas kan. Jadi kita harus ngilangin bau kertasnya dulu.
Eh, dan alat-alat yang dipakai itu juga harus steril sih sebenarnya tujuannya. Misalnya kita menuangkan air panas ke sini, jadi harus steril juga seperti Berarti itu. cuci lagi nih. Ya, nanti airnya kita buang. Habis itu baru kita pakai Pokoknya ini. intinya sebelum bikin kopi itu harus steril kan Iya. pakai air panas gitu ya. Jadi ini kan udah kita buang ya di sini. Nah, jadi yang kita gunakan itu metodenya ini. Biasa namanya V60. V6. Ya, V60. Oke. Jadi sudut kemiringannya ini ada 60 derajat. Nah, terus berbentuk V. Oke. Ya, itu sih. Jadi sekarang kita coba giling ya. Yang tadi 15 gram kita pakai buat digiling. Tuh, digiling. Berarti hanya satu kali gilingan. Satu kali. Satu kali gilingan itu udah pasti halus ya? Ini kan ada tingkat kekasarannya. Oh ya. Jadi kalau kopi itu semakin halus dia semakin strong. Strong dalam artian pahit. Ya, jadi semakin halus kopi dia semakin pahit. Nah, ini kan kita pakainya di Ini abang medium. pakai yang berapa? Medium. Oh medium. Yang di tengah-tengah lah ibaratnya. Buat V60 juga kita pakainya yang medium kayak gitu. Nah, ini yang tadi udah kita ini kan udah kita timbang, ya. Jadi metodenya buat specialty coffee sebenarnya agak ribet juga sih. Agak harus menimbang kopi, harus memanaskan air. Sebenarnya juga bisa kita pakai kayak termometer untuk ya mengetahui suhu air ya. Jadi kalau misalnya airnya terlalu tinggi suhunya, kopinya bisa gosong. Oh. Ya. Berarti harus berapa derajat tuh? Bis Supaya kopinya bagus tuh. biasa sih dipakai itu 90 sampai 95 derajat. Ya, jadi sekitaran segitu tuh udah aman sih buat nyeduh kopi Berarti biasanya. kalau misalnya kita kan pakai manual tuh kan, nggak ada ngatur suhu tuh bang. Iya. Berarti saat air mendidih itu langsung dituang atau dibiarkan dulu? Jadi kalau biasa saya kalau misalnya nggak pakai termometer itu dari dia mendidih, suhu air mendidih, kita tunggu selama 1 menit. Biasa suhu airnya bakalan Menurun. ya nurun lagi dah seperti itu. Sekarang kan udah nih, berarti udah bisa kita seduh. Oke. Nah, terus Itu timbangannya berapa tuh? Jadi? timbangannya tadi pakai 15 gram buat 1,15. Jadi sekitar 225 lah. Ya. Jadi ini kita coba ya buat yang pertama. Yang pertama ini kan 30 mili air saya masukin. Terus buat waktunya ini 30 detik. Nah, jadi ini untuk melepaskan gas-gas yang ada di dalam kopi. Ini namanya preheat, pre-infuse. Jadi ya ini di sini terjadi kopi itu ngembang, ngeblum namanya. Nah, di sini aroma kopinya bisa dicium kalau mau coba. Nah, nanti udah masuk 30 kan, saya tambah lagi nih air nih. Oh berarti satu tuangan tuh 30 detik. Iya, sekitar segitu bisa banyak, bisa lebih sih, bisa sedikit, bisa banyak. Gitu ya. Iya. Jadi mengekstraksi kopi saringnya itu ya dengan metode seperti ini. Jadi kopi yang baik itu sebenarnya ya kopi tanpa gula sih sebenarnya. Iya. Iya benar. Terus ini ada beberapa stepping kan. Ini stepping yang kedua. Terus yang ketiga nanti kita tambahin air lagi sekitar 50 mili. Air panas. Iya, air yang dari sini. Oh. Ya, kan pakai takaran, pakai timbangan. Jadi kita harus masukin buat rasionya. Ini kita tambahin 50 mili. Kita tunggu sampai 1 menit 30 detik. Karena banyak faktor sih buat di manual ini dia lebih kayak tricky. Ada triknya gitu. Faktor-faktornya banyak yang mempengaruhi rasa kayak gitu. Berarti nanti abis ini kan tambahin air biasa tuh, abis itu baru tambahin gula gitu. Enggak pakai gula. Kopi yang baik itu benar-benar nggak pakai gula. Ada, maksudnya kan biasanya ada orang yang suka manis, Iya. tapi nggak terlalu manis juga. Iya, kalau buat di specialty coffee itu sebenarnya kita bagaimana menikmatin kopi yang benar-benar kopi pure. Jadi nggak pakai gula sama sekali. Kayak espresso gitu lah. Kalau espresso itu dari mesin. Nah, jadi ini kita tinggal tunggu kan sekitar 2 menit 30 detik. Masih ya, saya buang dulu. Nah, ini kita udah selesai sih buat
nyeduh kopinya. Jadi ini coffee bed yang tadinya untuk filter kopi kita buang, 1 kali pakai aja berarti. Seperti itu. Yang kita nikmatin ya yang ini. Kopi Ya, ini. ya. Di sini aromanya keluar, bisa dicium sih. Ada Ya, enak sih. aromanya kan ada chestnut nih di sini. Seperti itu. Agak manis ya pokoknya ya. Iya. Jadi ini mungkin bisa lah kalau buat Mbak belajar ngopi tanpa gula, bisa dicoba di sini. Boleh. Jadi minum kopi yang sehat tuh seperti ini sih, tanpa gula. Masih panas, hati-hati. Kalau nggak terbiasa, kalau nggak terbiasa biasanya aneh memang buat pertama kali. Tapi lama kelamaan ya ngopi itu kayak gini sebenarnya. Oh, gini ya rasa pahit kopi ya? Tapi kayaknya agak lebih segar gitu ya. Ya, Ketimbang segar, kalau fresh. kita pakai gula. Iya. Benar. Jadi memang Beda rasa gitu. nikmatin kopi ya seperti ini sih, di specialty coffee ya.